Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yuliana, ingin mempresentasikan materi dari gerak peluru. Yang pertama ada abstrak. Telah dilakukan percobaan gerak peluru yang bertujuan untuk mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Percobaan ini menggunakan prinsip gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak parabola dan hukum Newton 2 Newton. Percobaan ini dilakukan dengan menembakkan peluru dari balistik missile yang dirangkai dengan stop, clock, dan switch off. Pinol yang digunakan adalah 25 derajat, 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, dan 65 derajat. Sedangkan data yang didapat berubah theta, x, t, dan y0 berdasarkan grafik hubungan antara sudut theta dan x, maka dapat diketahui bahwa gerak peluru adalah parabola. Terus di sini ada latar belakangnya. Pada umumnya kita hanya mengenal gerak pada bidang lurus saja. Kita juga sering melupakan lintasan-lintasan parabola yang sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui di kehidupan sehari-hari, yaitu mencobai gerak parabola, misalnya gerak peluru yang ditembakkan dari senapan, batu yang dilemparkan, dan lain-lain. Gerak semacam itu disebut juga gerak peluru, dan lintasan yang ditempuh peluru yang ditembakkan oleh suatu alat penembak yang bernama trajektori. Gerak parabola ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor inilah yang akan kita pelajari dalam percobaan ini, dan kita akan mempelajari hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jarak yang akan ditempuh. Adapun tujuan dan permasalahannya, tujuannya mempelajari gerak peluru, mengenal dan memahami tentang gerak peluru, menganalisis gerak peluru pada suatu benda, dan permasalahannya bagaimana menentukan harga V0 dari data-data yang telah kita peroleh. Yang kedua, bagaimana kita menentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru, dan yang ketiga, bagaimana keadaan V dan theta pada saat mengenai switch stop. Di sini ada, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu teori gerak peluru. Setiap benda yang diberikan kecepatan awal lalu diteruskan untuk menempuh suatu lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bekerja pada dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara disebut peluru proyektil. Dan lintasan yang dilalui oleh peluru disebut trajektori. Gaya gravitasi terhadap peluru juga arahnya ke pusat bumi dan berbanding terbalik kuadrat jarak dari pusat bumi. Hukum Newton kedua untuk menghubungkan gaya terhadap peluru itu dengan percepatannya. Trajektori juga yang jaraknya pendek, ketidaktepatan itu sangat kecil. Efek gesekan udara pun diabaikan sehingga semua hasil perhitungan hanya berlaku untuk gerak dalam vakum di bumi yang tidak berputar dan permukaan datar. Ini ada contoh gambar trajektori sebuah peluru dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi theta 0. Penjelasan dari gambar tersebut yaitu kecepatan peluru sumbu X dan sumbu Y dilukiskan dengan titik pangkal koordinatnya pada titik di mana peluru itu mulai terbang. Pada titik ini kita tetapkan T sama dengan 0. Kecepatan pada titik awal dirumuskan oleh vektor V0 yang dinamakan kecepatan awal atau kecepatan laras. Jika peluru ditembakkan dari senapan, kecepatan awal diuraikan menjadi komponen horizontal V0x yang besarnya V0 cos theta dan komponen vertikal yang besarnya V0 sin theta. Masuk ke bab 3, metodologi. Di sini ada flowchart, terus alatnya yaitu kontak, stop switch, digital stop clock, ballistic missile, bola logam, kabel penghubung 2 pasang, dan prosedur kerjanya. 1. Merangkai peralatan seperti gambar yang ini yang pertama ini ada stop clock, ini switch
dengan suatu elevasi yang berbeda dan kecepatan yang beda. Dan yang terakhir, mengulangi percobaan di atas sebanyak 5 kali dan mencatat waktu dan juga jarak. Di sini ada pengolahan data. Ini terus kita masuk ke tutor mencari datanya. Ini kan kita tadi di pengolahan datanya ini dikasih 40 derajat. Ini tetanya dikasih 40 derajat, terus masanya 4 kg. Terus diameternya 0,20. Ini kita cari sesuai apa yang disuruh. Ini gravitasinya tetap 9,8. Terus kita kasih keluar. Ini buat mengotori angkanya. Ini terus kita kasih berapa nih? Kita kasih ini V0-nya 15-30. Berarti kita coba cari 20 ya. Terus kita tembak. Jika kita mau lihat, kita bisa kecilin. Terus kita lihat berapa waktu dan range-nya. Sini waktunya kita dapat 2,62 sekon. Range-nya R-nya 40,16. Terus kita lihat. Ini data 1 yang 20 ya. 2,62 terus R-nya 40,16. Terus kita misalnya cari yang 30. Dari 15 sampai 30 tuh sama aja caranya. Ini kalau yang 30 sama aja tadi yang kayak 20, kita cari di titik sampainya ini. Ini 30 time nya 3,93 detik, range-nya 90,30. Terus kita lihat di sini yang 3,93 90,95. Terus ini yang buat cari V0-nya ini V0 kuadrat, berarti 30 dikali 30 terus dan seterusnya angka lain. Ini kita cari tabelnya menggunakan pad, aplikasi pad. Terus ini kita dapat grafiknya. Ini grafik dari data 1 V, hubungan antara V0 dan T. Terus yang kedua antara V0 kuadrat dan R. Terus yang ketiga antara V0 dan R. Terus ini grafik dari data 2, hubungan antara M dan T. Yang kedua hubungan antara M dan R. Ini data. Ini grafik dari data 3 itu hubungan ini hubungan antara D dan T, hubungan antara D dan R. Ini masuk ke perhitungan regresi linear.
aplikasi linear R. Bisa dilihat juga contohnya, penghitungan errornya. Terus ini masuk ke pembahasan pembahasannya pada praktikum tentang gerak proyektif atau peluru ini, di mana gerak peluru merupakan salah satu gerak dalam dua dimensi yang bentuk lintasannya merupai parabola. Percobaan ini dilakukan 3 kali pengambilan data, di mana untuk data pertama dilakukan divariasikan V0 atau kecepatan awal. Untuk data kedua diperoleh dari percobaan divariasikan parameter massa, dan untuk data ketiga merupakan hasil percobaan dengan divariasikan nilai parameter awal. Terus masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan grafik hubungan antara sudut theta dan x, maka dapat diketahui bahwa gerak peluru ada parabola. Adapun faktor yang mempengaruhi gerak peluru adalah besar kecepatan awal peluru dan ketinggian peluru saat lepas dari balistik. Ketinggian maksimum pada gerak peluru diperoleh pada sudut 65 derajat dan jarak maksimum pada gerak peluru diperoleh pada sudut 45 derajat. Caranya itu pada saat melakukan praktikum menganalisis data sebaiknya dilakukan secara teliti dan fokus supaya tidak terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan ada kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.